Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar lagi kita di Mitra Education. Kali ini topik yang akan kita pelajari adalah uji korelasi dan regresi linear sederhana. Uji regresi ini pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1877. Galton ya dalam penelitiannya menggunakan analisis regresi ya untuk melakukan peramalan atau prediksi terhadap tinggi badan manusia dengan membandingkan tinggi badan ayah dengan tinggi badan anak laki-lakinya. Ya, pada penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa tinggi badan anak laki-laki mengikuti tinggi badan ayahnya. Ya, rata-rata tinggi badan anak-anak yang dilahirkan cenderung bergerak mundur atau regres terhadap rata-rata tinggi badan populasi secara keseluruhan. Ya, nah saat ini ya uji regresi ini banyak digunakan oleh peneliti dari berbagai disiplin ilmu ya yang digunakan sebagai metode forecasting untuk memprediksi atau meramalkan suatu nilai di masa yang akan datang ya. Nah, pada pembelajaran kita hari ini ya kita akan belajar bagaimana konsep untuk uji korelasi dan regresi, bagaimana analis datanya menggunakan program SPSS dan bagaimana penyajian datanya pada laporan penelitian. Ya, mari kita belajar bersama di Mitra Education. Hari ini kita akan mempelajari tentang uji korelasi dan regresi linear sederhana yang merupakan suatu metode analisis bivariat. Nah, prinsip analisisnya apa? Ya, untuk uji korelasi dan regresi linear sederhana ini digunakan untuk menilai hubungan dua variabel numerik. Ya, jadi variabel yang dihubungkan adalah variabel numerik baik pada variabel independen maupun pada variabel dependennya. Contohnya, apakah ada hubungan umur dengan tekanan darah? Kemudian, apakah ada hubungan pendapatan keluarga dengan indeks prestasi mahasiswa? Kemudian, contoh yang ketiga adalah apakah ada hubungan indeks massa tubuh dengan tekanan darah sistolik? Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ya, variabel umur, variabel X-nya umur, kemudian variabel pendapatan keluarga, kemudian variabel IMT ini merupakan variabel numerik. Demikian juga dengan variabel Y-nya atau variabel dependen. Seperti di sini tekanan darah sistolik. Uji korelasi dan uji regresi linear ya syaratnya adalah variabel X dan variabel Y harus wajib berdistribusi normal. Nah, apa beda antara korelasi dan regresi linear sederhana? Korelasi ini digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya hubungan dua variabel numerik. Nah, untuk regresi linear sederhana, tujuannya adalah untuk memprediksi nilai Y atau nilai dari variabel dependen dari nilai X atau nilai dari variabel independen. Misalkan di sini ya, kita ingin memprediksi berapakah tekanan darah sistolik jika umurnya diketahui. Misalnya, diketahui umurnya 35 tahun berdasarkan persamaan regresi yang dihasilkan, kita dapat memprediksi tekanan darah sistoliknya. Demikian pula dengan contoh yang kedua. Berapakah indeks prestasi mahasiswa jika pendapatan keluarga 2,5 juta per bulan? Ya, demikian juga dengan contoh yang ketiga. Berapakah tekanan darah sistolik jika skor IMT 21,7? Jadi di sini kita bisa memprediksi variabel Y berdasarkan nilai dari variabel X. Dikatakan regresi linear sederhana kalau variabel yang dihubungkan satu buah variabel independen dengan satu buah variabel dependen. Nah, jika kita ingin menganalisis beberapa variabel independen, misalkan kita ingin menganalisis hubungan umur, kemudian pendapatan keluarga, dan IMT dengan tekanan darah sistolik secara bersama-sama. Jadi variabel independennya kita analisis secara bersama-sama dengan satu variabel dependen, yaitu tekanan darah, maka analisis statistik yang digunakan adalah regresi linear ganda. Kalau sederhana, hanya satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Nah, tadi dikatakan bahwa ya korelasi ini digunakan untuk menilai arah dan besarnya hubungan antara dua variabel numerik ya. Nah, untuk melihat atau mengetahui arah hubungan ini dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik tebar atau yang disebut juga dengan scatter plot. Scatter plot ini merupakan suatu grafik yang menunjukkan titik-titik perpotongan antara nilai X dan nilai Y ya
Nah, biasanya untuk variabel dependen ini dibuat dalam bentuk garis vertikal ya, dan untuk variabel independen ya ini diletakkan pada garis horizontal ya. Nah, kemudian ya berdasarkan data yang sudah dikumpulkan ya baik pada kolom X dengan Y. Nah, di sini sudah terdapat nilai misalnya 30 dan 20 dan 30. Nah, ini dipindahkan ke jadi nilai 20 dan nilai 30 ini perpotongan titik-titik ini kita beri tanda di sini ya. Nah, di sini bisa dibuat titik-titik perpotongannya. Nah, akan membentuk suatu pola. Dari diagram tebar yang terbentuk, ini dapat kita peroleh informasi tentang pola hubungan antara dua variabel, yaitu variabel X dengan variabel Y-nya ya. Nah, informasi ini bisa juga kita lihat bagaimana arah hubungannya ya. Kalau bentuknya seperti ini menunjukkan arah hubungan yang positif. Artinya, setiap peningkatan variabel X akan diikuti oleh peningkatan variabel Y. Misalkan kita ingin mengetahui hubungan antara IMT dengan tekanan darah sistolik. Nah, diperoleh arah hubungannya adalah arah positif. Artinya, setiap meningkatnya IMT, maka diikuti oleh meningkatnya tekanan darah sistolik. Arah hubungan juga selain arah yang positif, ya. Ini juga kita coba lihat bagaimanakah pola hubungannya. Nah, jika diperoleh arah seperti ini, ya, jadi terlihat ini seperti menurun, ya. Nah, ini menandakan bahwa hubungannya adalah hubungan negatif, ya. Artinya apa? Jadi setiap kenaikan variabel X, ya, diikuti oleh penurunan variabel Y, atau sebaliknya, ya. Contohnya, misalkan, bagaimanakah hubungan antara jumlah tenaga penolong persalinan dengan jumlah kematian bayi. Nah, kalau menunjukkan arah yang negatif, artinya setiap adanya peningkatan jumlah ibu yang melahirkan pada tenaga kesehatan, maka akan menurunkan angka kematian bayi. Nah, itu arahnya adalah arah yang negatif, ya. Nah, kemudian kalau arah hubungannya seperti ini, bergambar seperti ini ya, jadi tidak bisa kita ketahui dengan pasti bagaimana arahnya ya. Kalau arahnya positif, terlihat bahwa garisnya ini semakin naik ke atas. Kalau arahnya negatif, ini menunjukkan pola penurunan seperti ini. Kalau ini tidak jelas arah hubungannya, maka ini dikatakan tidak ada hubungan. Untuk mengetahui besar atau eratnya hubungan ya, antara variabel independen dengan variabel dependen, nah ini bisa dilihat berdasarkan koefisien korelasi. Selain kita juga tadi bisa lihat berdasarkan tebaran dari scatter plotnya atau titik-titik pada grafik scatternya, dilihat bagaimanakah kerapatan dari titik-titik yang ada. Semakin merapat, artinya semakin erat hubungannya. Nah, untuk melihat gambar besarnya hubungan dengan pasti, nah ini bisa dihitung berdasarkan koefisien korelasi R persen produk moment ya. Nah, ini formula untuk menilai atau menghitung nilai R-nya atau korelasi persen produk moment ya. Nah, di sini harus kita ketahui berapa jumlah N-nya ya, jumlah sampel atau jumlah respondennya. Kemudian dihitung sigma dari nilai X. Ya, misalkan tadi diperoleh nilai X yang setelah kita kumpulkan data 20, 30, 25 dan sebagainya ya. Kemudian kita jumlahkan ya nilai X-nya, sigma nilai X. Kemudian kita lihat juga berapa sigma nilai X, nilai Y-nya ya. Nah, kemudian berapakah sigma X dikali Y-nya. Nah, diperoleh jumlah di sini. Nah, ini dihitung berapakah jumlah dari XY, kemudian X kuadrat dan Y kuadrat, kemudian dari angka-angka yang ada di sini. Nah, kita hitung sehingga diperolehlah nilai R persen produk moment. Seberapa besar nilai korelasi persen produk moment atau nilai R ya? Nilai R ini berkisar antara 0 sampai dengan 1, atau bila disertai arahnya nilainya berkisar antara minus 1 sampai dengan plus 1. Nah, R sama dengan 0 artinya tidak ada hubungan linear. Nah, kalau diperoleh nilai R sama dengan minus 1 artinya hubungan linear negatif sempurna. Nah, kalau R sama dengan positif 1 ini menunjukkan hubungan linear positif sempurna. Juga bisa melihat grafik berikut ini ya, ini dikatakan R sama dengan positif 1, artinya di sini hubungannya positif sempurna, di mana titik-titik yang ada berada tepat pada garis lurus dan semakin meningkat.
Ya, kalau titik-titik yang ada berada tepat pada garis lurus dan posisinya semakin menurun, ya ini ini nilainya R sama dengan -1, ya. Nah, sedangkan kalau posisinya seperti ini, di mana tidak ada peningkatan ataupun penurunan, titiknya sejajar saja, ya, ini menunjukkan R-nya sama dengan 0. Nah, kemudian Carlton membagi kekuatan hubungan ini dibagi menjadi 4 area, ya. Kalau nilainya berkisar antara 0 sampai 0,25, artinya hubungannya adalah hubungan yang lemah. Kalau nilai diperoleh antara 0,26 sampai dengan 0,50, ini menunjukkan hubungan sedang. Jika diperoleh nilai 0,51 sampai dengan 0,75, ini menunjukkan hubungan yang kuat, ya. Nah, kalau jika diperoleh nilai 0,76 sampai dengan 1, ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Untuk membuat garis linear, metode garis lurus yang terbaik digunakan adalah metode least square. Metode ini merupakan metode kuadrat terkecil dari jarak antara titik yang ada dengan garis linearnya. Ya, jadi di sini didapatkan garis jarak terkecil, ya, kuadrat terkecil dari titik yang ada dengan garis linearnya. Ya, nah, pada metode least square ini akan dihasilkan persamaan, yaitu Y sama dengan A plus BX plus nilai kesalahan atau errornya. Y ini adalah variabel dependen, X merupakan variabel independen, A, ya, ini disebut juga dengan intercept, ya, yaitu perbedaan besarnya rata-rata variabel Y ketika X sama dengan 0, ya. Sedangkan B atau disebut dengan slope, yaitu besarnya nilai Y ketika nilai X berubah setiap 1 unit pengukuran, ya. Nah, ini yang disebut dengan B. Informasi penting yang perlu disajikan pada regresi linear yaitu koefisien determinan atau yang disebut dengan R-square. R-square ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel dependen atau Y dapat dijelaskan oleh variabel independen atau X, atau dengan kata lain menunjukkan seberapa jauh variasi variabel independen dapat memprediksi variabel dependen. Nah, di sini formula untuk R-square sama dengan koefisien Pearson dikuadratkan, ya. Jadi dari korelasi Pearson tadi dikuadratkan. Nah, ini akan menghasilkan nilai R-square. Nilai R-square berkisar antara 0 sampai dengan 1 atau 0% sampai dengan 100%. Nah, contohnya, ya, hubungan IMT dengan tekanan darah sistolik diperoleh nilai R-square sama dengan 0,35. Artinya, variasi variabel tekanan darah sistolik dapat dijelaskan oleh variabel IMT sebesar 35%, atau variabel IMT dapat memprediksi tekanan darah sistolik sebesar 35%. Semakin besar nilai R-square, semakin baik atau semakin tepat variabel independen dapat memprediksi variabel dependen. Nah, sekarang kita akan latihan SPSS, ya, untuk membuktikan tujuan penelitian. Ya, yang pertama adalah untuk mengetahui hubungan indeks massa tubuh atau IMT dengan tekanan darah sistolik. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan umur dengan tekanan darah sistolik. Kita sudah buka data SPSS-nya. Nah, di sini, ya, kita akan melakukan analisis untuk soal yang pertama, yaitu untuk mengetahui hubungan antara IMT, indeks massa tubuh, ya. Nah, di sini indeks massa tubuh merupakan data numerik dengan tekanan sistol. Jadi untuk mengetahui hubungan antara indeks massa tubuh dengan sistol. Nah, kita pastikan dulu data ini apakah data terdistribusi normal, karena syarat untuk uji korelasi dan regresi linear sederhana adalah data berdistribusi normal. Nah, sudah dicek datanya. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa data untuk IMT dan sistol ini terdistribusi normal, ya. Nah, sekarang kita akan melakukan analisis korelasi, ya, untuk membuktikan hubungan tersebut. Ya, korelasi digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya hubungan. Ya, kita klik analyze, kemudian correlate, kemudian pilih bivariate, pindahkan untuk variabel independen dengan variabel dependennya, yaitu sistol, ya. Yang pertama adalah variabel dependennya sistol dengan IMT untuk variabel independennya, ya. Koefisien korelasi yang digunakan adalah Pearson. Nah, kalau sudah tinggal klik OK.
Nah, di sini sudah keluar hasil output SPSS-nya ya. Untuk nilai correlation ya, Pearson correlation diperoleh nilai 0,143. Artinya apa? Ya, ini menunjukkan bahwa hubungannya adalah hubungan positif ya, dan nilai korelasi diperoleh 0,143 berada antara, kalau kita lihat tadi berdasarkan kriteria Colton tadi, nilai antara 0 sampai dengan 0,25 ini menunjuk korelasi yang lemah ya. Jadi hubungannya adalah hubungan yang lemah ya. Meskipun dilihat di sini nilai diperoleh untuk signifikannya adalah 0,013, artinya lebih kecil dari alfa 0,05, H0 ditolak, sehingga bisa kita simpulkan ada hubungan yang signifikan IMT dengan tekanan darah sistolik. Arah hubungan adalah arah yang positif ya, di mana besarnya nilai korelasi adalah 0,143 dan ini menunjukkan hubungan yang lemah. Nah, selanjutnya ya, jika dibuktikan ya nilai p-value-nya kecil dari 0,05 atau menunjukkan ada hubungan yang signifikan ya, maka dilanjutkan dengan uji regresi linear sederhana. Tetapi kalau untuk uji korelasinya diperoleh nilai p-value besar dari 0,05, ini tidak dilanjutkan dengan uji regresi linear sederhana ya, cukup sampai uji korelasi karena tidak menunjukkan adanya hubungan yang signifikan. Kemudian kita klik analyze. Nah, kemudian regression. Kemudian kita pilih linear ya. Pada kotak dependen ya, kita masukkan tekanan darah sistol ya. Sistol kita masukkan ke dependen, yaitu variabel dependennya. Nah, untuk variabel independennya kita masukkan IMT ya ke kotak independent. Nah, kemudian kita klik statistik ya. Kita pilih deskriptif. Nah, dan confident interval 95%. Nah, nilai-nilai yang lain di sini ini merupakan uji asumsi ya. Untuk uji asumsi nanti kita pelajari pada video tersendiri ya. Nah, kemudian kita klik continue ya. Kemudian oke. Nah, pada output SPSS ya, ini bisa kita lihat nilai min untuk tekanan darah sistolik ya adalah 135,06 dengan standar deviasi 23,083, dengan jumlah N-nya ada 300 ya, jumlah respondennya ada 300. IMT, nilai rata-rata IMT adalah 22,50, standar deviasinya adalah 3,82, dengan jumlah sampelnya atau jumlah respondennya sama dengan 300 ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, nilai untuk R-square-nya adalah 0,02 ya, artinya ini hanya 2% ya. Artinya prediksi garis regresi yang dihasilkan cukup kecil sekali, 2% ya. Ini mungkin karena sebetulnya ini tidak signifikan kalau kita lihat hasilnya, tapi karena jumlah sampelnya cukup besar sehingga secara statistik ini diperoleh hasil yang signifikan. Karena korelasinya juga tadi, besarnya hubungan tadi cukup lemah ya, diperoleh nilai korelasinya adalah 0,143 ya. Ini hubungannya menunjukkan hubungan yang lemah atau tidak ada hubungan. Tapi karena nilai p-value-nya ya kecil dari 0,05 ya, secara statistik ini membuktikan ada hubungan yang signifikan IMT dengan tekanan darah sistolik. Selanjutnya kita akan ya membuat diagram tebal atau scatter plot ya. Kita klik di sini graphs ya, kemudian legacy dialogs, kemudian pilih scatter garis miring dot ya, Anda pilih simple scatter, kemudian kita klik define ya. Pada y-axis kita masukkan variabel dependennya yaitu sistol, kita masukkan ke y-axis, dan pada x-axis kita masukkan variabel independennya atau variabel x-nya yaitu IMT, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah tergambarkan ya diagram tebarnya. Kalau lihat gambar seperti ini memang polanya ini memang cenderung ke atas ya, hampir tidak terlihat polanya ya. Nah, untuk menampilkan garis regresinya, kita klik 2 kali pada kotak ini, kita klik 2 kali ya, kemudian dipilih elements, kemudian fit line at total. Nah, di sini kita pilih linear, kemudian kita close ya. Nah, ini juga kita close
Ya, nampak di sini memang garisnya cenderung naik tapi agak flat ya, agak flat mendatar ya. Nah, hubungannya R square-nya adalah 0,02 atau nilai R square-nya hanya 2%. Nah, persamaan garis regresi dapat kita lihat pada kotak koefisien ya. Di sini pada unstandardized coefficient ya, kita bisa lihat nilai betanya diperoleh nilai konstan adalah 115,6. Ini nilai konstan yang ada di sini, ini merupakan nilai A-nya atau intercept-nya ya. Kemudian untuk nilai B-nya ya diperoleh 0,865 sehingga persamaan regresi linear yang terbentuk adalah Y sama dengan 115,6 ditambah 0,865 X. Setelah kita lakukan analisis data ya untuk uji korelasi dan regresi linear sederhana ya, kemudian kita menyajikan datanya. Nah, bagaimana penyajian datanya ya? Nah, untuk penyajian data, nah ini bisa dibuat dalam bentuk tabel seperti ini ya, dan juga gambar scatter plotnya. Ya, pada tabel 1 ini menyajikan variabelnya, nama variabelnya yaitu IMT, kemudian nilai koefisien regresinya, kemudian nilai R square, persamaan garis regresi, dan nilai p-value-nya. Ya, nah kemudian kita tampilkan juga diagram scatternya. Ya, kemudian kita interpretasikan tabel dan juga gambarnya sebagai berikut. Ada hubungan yang signifikan IMT dengan tekanan darah sistolik dengan nilai p-value sama dengan 0,013. Hubungan IMT dengan tekanan darah sistolik menunjukkan hubungan yang lemah dengan nilai R sama dengan 0,143 dan berpola positif, artinya setiap kenaikan nilai IMT maka diikuti dengan kenaikan tekanan darah sistolik. Diperoleh nilai koefisien determinasi atau R square sebesar 0,02 atau 2%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi tekanan darah sistolik dapat dijelaskan oleh variabel IMT sebesar 2% atau persamaan garis regresi yang diperoleh untuk memprediksi tekanan darah sistolik hanya sebesar 2%. Kemudian disajikan contoh kasus seperti ini ya, kita ingin memprediksikan atau memperkirakan tekanan darah sistoliknya jika kita ketahui seseorang yang mempunyai IMT sebesar 18,7. Nah, berdasarkan persamaan regresi tadi, diperoleh persamaan regresinya adalah Y sama dengan 115,6 ditambah 0,865 dikali X, atau bisa kita terjemahkan Y ini merupakan variabel dependennya yaitu tekanan darah sistolik sama dengan 115,6 ditambah 0,865 dikali X. X ini adalah IMT ya, dikali IMT sehingga bisa kita hitung berapa nilai tekanan darah sistoliknya. Nah, berdasarkan persamaan yang ada diperoleh tekanan darah sistolik ya untuk IMT 18,7 adalah 131,78. Untuk latihan nomor 2 yaitu untuk mengetahui hubungan umur dengan tekanan darah sistolik, dikerjakan sendiri ya. Oke ya. Nah, jangan lupa di like, di subscribe ya, agar tidak ketinggalan pembelajaran dari Mitra Education.